فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى Al-Babus Sadis Ba'dal Mi'atain 206. Babu fadli sholatid duha, keutamaan sholat duha, wa bayani aqalliha, penjelasan tentang minimalnya, wa aksariha dan maksimalnya, wa ausatiha dan pertengahannya, wal hasi alal muhafadzati alaiha dan anjuran untuk memelihara sholat duha tadi. Al-hadisus samin wa tis'un ba'dal mi'ah wa alaf 1198. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili bi siyami salasati ayyam. Kekasih saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada saya untuk berpuasa 3 hari min kulli syahr dalam sebulannya. Wa rak'atai duha dan 2 rakaat duha, wa an utira qabla an arqud dan berwitir sebelum saya tidur. Muttafaqun alaih. Wasiat ini juga sama ya seperti yang diberikan oleh Nabi kepada Abu Darda, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih juga. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, dan wasiat seperti kata para lughawiyun adalah al-amrul muakkad, perintah yang diteguhkan, ditegaskan, menunjukkan ini adalah perkara yang sangat penting demi membantu kaum muslimin memperbanyak amal soleh mereka. Dengan apa? 2 rakaat duha. Selain seperti yang telah dibahas sebelumnya yaitu qiyamul lail. Dan ini adalah pelaksanaan dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Iya, yaitu apa di dalam surat Al-Furqan, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dialah yang menjadikan malam dan siang itu khilfah, yaitu ya yakhlufu ba'duhu ba'da, datang silih berganti. Untuk siapa ini? Bukan sekedar untuk membuang-buang waktu, tapi liman arada ayyadzakkara, untuk orang yang ingin mengingat Allah, au arada syukura, atau untuk jika dia ingin untuk bersyukur kepada Allah. Di antara bentuk syukur adalah memperbanyak amal-amal soleh di waktu pagi dan juga di waktu petang, di waktu siang dan di waktu malam. Di antaranya adalah sholat duha ini. Keumuman dari firman Allah Ta'ala, i'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Beramallah wahai keluarga Dawud sebagai bentuk syukur, dan sedikit sekali dari para hambaku yang bersyukur. Nah, di sini ini yang menjadi inti pembahasan dari Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang lain adalah wasiat yang lain adalah yang disebutkan pertama kali di sini, yaitu bisiyami salasati ayyam min kulli syahr, puasa 3 hari setiap bulannya. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan itu adalah puasa dahar, puasa sebulan penuh. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih dari Abdullah bin Amr ibnul As, walaupun hanya 3 hari dalam 1 bulan, tetapi satu puasa dinilai 10 kali lipat dibanding umat-umat terdahulu. Maka yang berpuasa 3 hari dalam sebulan bagaikan dia berpuasa 30 hari. Dijelaskan oleh para pensyarah bahwasanya umat-umat yang terdahulu
amalannya tidak dilipat gandakan. Satu kebaikan nilainya ya satu, satu keburukan nilainya satu. Sementara untuk umat ini, umat yang memang sangat disayang oleh Allah Ta'ala, satu kebaikan dilipatkan 10 atau mungkin bahkan 100 atau 700 atau lebih dari itu. Ini adalah kasih sayang Allah kepada umat ini, umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang umurnya jauh lebih pendek, yang keajaibannya tidak sebanyak umat terdahulu, yaitu hidup seperti manusia biasa, tak ada keanehan-keanehan yang bagaikan umat terdahulu itu, tetapi amalannya lebih diberkahi, dilipat gandakan. Makanya walaupun puasanya hanya 3 hari dalam sebulan, tetapi nilainya adalah bagaikan puasa sebulan penuh. Dan para ulama bersepakat bahwasanya puasanya itu tidak kemudian mutarasilan, yaitu susul menyusul, yaitu 3 hari berturut-turut. Boleh terpisah-pisah, boleh 1 hari di awal bulan, 1 hari di tengahnya, 1 hari di akhirnya. Boleh juga semuanya di awal atau semuanya di tengah, dan itu yang terbaik. Boleh juga semuanya di akhir-akhir, tidak masalah. Apa yang mudah dilakukan maka terpenuhi. Nah, yang puasa Isnin dan Kamis insya Allah sudah terpenuhi untuk mendapatkan 3 hari dalam sebulan itu. Kemudian yang ketiga adalah wa an utira qabla an arqud. Saya berwitir sebelum saya tidur. Dalam riwayat yang lain anam. Iya, tak masalah. Ini untuk orang-orang yang mengalami kesulitan melakukan qiyamul lail di akhir malam, maka sangat dianjurkan untuk melakukannya sebelum tidur. Yang penting adalah tidak tertinggal dari qiyamul lail, walaupun hanya 1 rakaat. Walaupun di awal malam tidak masalah, yang penting qiyamul lailnya itu ada. Kemudian dijelaskan oleh para pensyarah kenapa untuk Abu Hurairah dan Abu Darda Nabi berwasiat seperti itu, yang mana tak ada satu sahabat pun yang lain yang meriwayatkan mendapatkan wasiat seperti itu. Kata mereka, ini boleh jadi karena Rasulullah melihat dari Abu Hurairah dan juga Abu Darda semangat belajar, semangat untuk mengejar ilmu, yang boleh jadi para sahabat-sahabat yang lain mendapatkan lebih banyak, karena boleh jadi yang lain sudah lebih lama masuk Islam, mendapatkan hadis lebih banyak, maka Abu Hurairah dan Abu Darda berusaha mengejar, sehingga boleh jadi dengan sebab itu tidurnya jadi kurang, dan dikhawatirkan kalau kurang tidur maka di akhir malam tidak mampu bangun. Sehinggalah Rasulullah menganjurkan kepada mereka berdua untuk, walaupun belajar itu adalah amal soleh yang terbaik, amal soleh terbaik yang mustahab, maksudnya dibanding amal-amal mustahab yang lain, maka menuntut ilmu ini lebih baik lagi. Tentunya dia wajib, tapi ilmu-ilmu tambahan ini mustahab dan tetap lebih baik daripada amal-amal soleh secara umum. Akan tetapi tetap saja Nabi menganjurkan untuk jangan melupakan ibadah yang lain. Walaupun belajar itu bagus, tapi jangan lupa untuk mengerjakan ibadah-ibadah, dan itu adalah bagian dari pengamalan ilmu. Sudah tahu keutamaan ilmu, keutamaan ini, amalkan itu. Di antaranya adalah sholat duha tadi. Baik. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi di sini, wal itar qabla an-naum, berwitir sebelum tidur, innama yustahab, hanyalah disunnahkan liman la yasiqu bil istiqadhi akhirul lail, untuk orang yang tidak yakin, tidak percaya dirinya mampu bangun di akhir malam. Fa'in wasik, kalau dia percaya dirinya mampu bangun di akhir malam, fa'akhirul laili afdal, maka akhir malam itu lebih utama. Dan ini ma'ruf dengan dalil-dalil yang telah kita lewati. Untuk hari ini cukup 1 hadis saja. Ilahuna wallahu a'lam.